Seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 dinyatakan akan punya daya tahan lebih kuat dalam menghadapi virus corona karena sistem imunnya dianggap telah mengenal karakteristik virus. Tapi tak menutup kemungkinan seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 kembali terjangkit virus corona. Apalagi saat ini virus telah bermutasi. Seperti Jen Anwar, pria berusia 33 tahun ini 2 kali terpapar COVID-19, yakni pada Mei 2021 dan Februari 2022. Saat pertama terpapar COVID-19, Jen merasakan demam, nyeri, mual, dan sulit tidur. Sedangkan saat terpapar untuk kedua kalinya, gejala yang muncul adalah batuk, pilek, sakit kepala, dan nyeri. Penanganan yang diberikan saat terpapar COVID-19 yang pertama dan kedua pun berbeda. Dulu tuh sempet dikasih sama kerabat itu obat lebih keras, cuma saya lupa ya namanya apa tuh. Sempat ada obat tapi untuk menekan virus, cuma saya lupa namanya apa gitu. Itu. Nah, tapi kalau yang sekarang ini saya cuma cukup minum paracetamol sama obat batuk, udah setelah itu selesai gitu. Merasakan gejala lebih ringan saat terpapar COVID-19 yang kedua kalinya juga dialami Berky Marindo. Sempat hingga mengalami anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa saat pertama kali terpapar COVID-19, Berky hanya mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan radang ketika dinyatakan positif COVID-19 untuk kedua kalinya. Yang pertama itu yang lebih berat, kalau ditanya lebih berat itu yang pertama ya. Karena yang pertama tuh merasakan drop badannya itu parah banget. Sampai indera penciuman sama indera perasa tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Beda lain sama yang kedua nih, yang varian ini nih. Kalau yang varian ini lebih ngenanya tuh ke radang, tenggorokan, sama batuk-batuk, lemes. Dokter Puskesmas Pela Mampang, Jakarta Selatan, Nia Prahestiningsih menjelaskan ada 3 besar varian virus COVID-19 yang berkembang di Indonesia, yakni varian Alpha, Delta, dan Omicron. Setiap gejala dan dampak yang ditimbulkan pun berbeda dan ada hubungannya dengan vaksinasi yang telah diterima. Yang pertama adalah varian Alpha. Sebagai varian virus baru, banyak gejala berat yang muncul pada pasien yang terpapar COVID-19 dengan varian Alpha, seperti demam tinggi, sesak napas, dan saturasi yang terus turun. Varian ini menyerang paru dengan gejala seperti pneumonia. Sebagian besar yang terpapar varian Alpha adalah golongan rentan, seperti anak-anak, warga lanjut usia, dan pasien yang mempunyai komorbid. Yang kedua adalah varian Delta. Meski sudah vaksinasi 2 kali, pasien yang terpapar virus varian Delta masih merasakan gejala klinis yang berat. Antara lain sesak napas, ditambah dengan hilangnya indera penciuman atau anosmia, dan agesia atau tak bisa merasakan makanan. Tingkat kematian tinggi lantaran penularan varian Delta 2 kali lebih menular daripada varian Alpha. Yang terbaru adalah varian Omicron. Penanganan COVID-19 melalui vaksinasi lengkap 2 kali ditambah dengan vaksinasi booster akan berpengaruh pada gejala yang muncul pada penderita yang terpapar varian Omicron. Pasien yang belum divaksinasi COVID-19 bisa mengalami gejala berat seperti sesak napas, batuk tak berdahak dengan intensitas tinggi, dan ada yang sampai mengalami anosmia. Penularan varian Omicron 2 kali lebih cepat dari varian Delta. Yang Alpha itu memang gejalanya berat sekali karena memang virus baru dan belum ada antisipasinya, preventifnya. Yang kedua Delta itu berat karena penularannya lebih cepat, gejala progresivitas penurunan kondisi tubuhnya juga cepat, gitu. Lalu untuk yang ketiga Omicron itu juga lebih cepat, namun gejalanya memang lebih ringan untuk yang memang orang-orang sudah mempunyai antibodi seperti itu. Pasien varian Omicron tetap harus menjalani isolasi mandiri selama sedikitnya 10 hari, terhitung sejak pengambilan spesimen. Jika disertai gejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah sekurang-kurangnya 3 hari setelah bebas gejala. Jadi ada waktu pengamatan dan kemudian ada dilihat evaluasi klinis. Evaluasi klinis itu misalnya ada demam, ada batuk, ada sesak napas, sakit tenggorokan, ini harus dilihat.
Jadi jangan misalnya, wah saya sudah hari ke-10, tapi masih demam, masih batuk, saya keluar. Itu nggak bisa. Nah, kemudian di samping itu ada pendekatan laboratorium. Jadi pendekatan laboratorium itu 2 kali berturut-turut kita periksakan dengan PCR, maka kalau itu sudah dinyatakan negatif, baru bisa kita katakan dia sudah bebas dari infeksi. Merujuk pada aturan dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian varian Omikron, nilai cycle threshold atau CT value dalam hasil negatif pemeriksaan PCR harus di atas 35. Tim Liputan, CNN Indonesia.